Kita masih, bahas tentang kehendak bebas ya. Jadi, ke depan juga kita masih, bahas tentang kehendak bebas. Manusia itu kan, segambar dengan Allah dalam arti, aspek batiniah, aspek, rohani ya, yaitu manusia memiliki pikiran, perasaan, dan keinginan serta kehendak bebas. Jadi manusia memiliki unsur-unsur yang juga terdapat, pada diri Allah, yaitu unsur pikiran, perasaan atau keinginan, dan kehendak bebas. Yang selama ini sering kita bahas kan tentang, pikiran dan perasaan ya, bagaimana kita, mengisi pikiran dan perasaan kita dengan kebenaran, supaya, logos yang kita mengerti diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi aspek kehendak bebas ini, juga merupakan aspek yang penting ya, penting. Jadi pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Ini nggak bisa, eee, berjalan sendiri-sendiri. Jadi keselamatan itu terjadi kalau pikiran dan perasaan kita itu dipenuhi dengan kebenaran, sehingga kita berperilaku seperti, eee, Tuhan memandang dan Tuhan merasa. Tapi kan kita juga, memilih ya, apakah kita mau melakukan itu apa enggak. Nah, ini kan unsur kehendak bebas namanya. Jadi hari ini kita mau bahas tentang takdir dan kehendak bebas. Takdir dan kehendak bebas. Mungkin boleh minta tolong di-share screen, PowerPoint-nya. Ini nanti kalau di pertengahan laptopnya mati, saya minta maaf ya, karena laptop saya ini error nih. Suka mati sendiri belakangan ini. Oke, takdir dan kehendak bebas. Boleh di-next. Next. Ya, kata takdir tentu bagi kita bukan sesuatu yang asing ya. Kita semua pasti pernah mendengar kata ini, atau bahkan sebelum mengenal kebenaran, atau bahkan sekarang kita masih, mempercayai konsep ini, kata takdir. Ya udahlah, emang gue begini, emang gue ditakdirin begini. Kata takdir juga akrab di mulut banyak orang sekitar kita. Untuk mengomentari suatu realitas yang dialami seseorang, mereka biasanya menggunakan kata takdir ya, takdir. Ya udahlah, terima aja lah. Memang nasib nasib nasib, kita seperti ini mau diapain lagi. Itu yang tadi, dimaksud ya, mengomentari suatu realitas yang dialami seseorang. Kata takdir dalam pengertian umum biasanya mendapat, isi atau dimengerti sebagai penentuan ilahi. Penentuan ilahi. Kata takdir biasanya disejajarkan maknanya dengan kata nasib. Jadi nasib, takdir, predestinasi itu sama ya, sama. Yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai fate atau, destiny. Oke, next. Jadi takdir itu penentuan ilahi. Takdir itu penentuan ilahi. Boleh minta tolong di next. Oke. Kata takdir ini, sangat populer ya, sangat terkenal, sangat dikenal di lingkungan orang yang beragama. Tadi saya iseng-iseng buka Google searching, tentang takdir ya, kata takdir. Saya survei gitu di Google. Jadi konsep konsep yang, berhubungan dengan takdir itu cukup cukup, cukup luas dan cukup rumit juga ternyata. Jadi ada jenisnya takdir itu. Cuma kan dalam kekristenan kita tidak mempercayai itu ya. Nanti kalau nggak percaya silakan buka survei sendiri, ketik aja kata takdir, nanti di situ muncul. Muncul.
Kata ini sangat populer di kalangan orang beragama karena kata ini bertalian atau berhubungan dengan oknum yang diakui berkuasa menentukan apa yang terjadi atas hidup masing-masing individu manusia, baik secara mikro maupun secara makro, maksudnya alam semesta. Maksudnya gimana tuh, Kak? Maksudnya segala sesuatu yang terjadi, baik yang dialami oleh masing-masing individu dan terjadi dalam arti yang lebih luas, makro, alam semesta, misalnya bencana alam dan sebagainya, itu atas dasar uh, penentuan Tuhan ya, penentuan Tuhan. Terus gimana Kak dengan yang kita pelajari tentang Kronos, Kak? Kata waktu kan ada 3 ya, sebetulnya ada 4. Dia ada Hora, Kronos, Kairos. Hora itu kan durasi ya, bicara durasi. Kronos itu kan kronologi. Dalam hidup kita ini ada pendidikan-pendidikan Tuhan, silabus-silabusnya Tuhan gitu. Dan yang terakhir ada kata Kairos, momentum atau kesempatan. Nah itu gimana Kak dengan kata Kronos? Apa itu enggak bukannya sama Kak gitu? Nanti kita bahas deh, kita bahas. Tapi yang mau dibahas pertama kali itu tentang konsep takdir itu sendiri. Jadi kita sekarang berusaha melihat dari kacamata konsep takdir. Konsep takdir. Jadi sekali lagi kata takdir ini sering dihubungkan, dikaitkan dengan Tuhan ya, yang menentukan apa yang terjadi atas hidup masing-masing individu, baik secara mikro maupun makro. Mikro artinya terjadi atas masing-masing individu, jadi masing-masing individu ini udah punya skenario atau peran yang ditentukan oleh Allah. Dan secara lebih luas lagi, secara makro juga demikian. Nah, apakah konsep ini benar gitu? Apakah konsep ini seperti yang dikatakan oleh Alkitab? Kita uji ya pandangan ini ya. Oke, boleh di next. Ini berkaitan dengan slide sebelumnya ya. Oke. Saya bacakan dulu supaya nyambung ya. Tadi kalau dikatakan Tuhan itu sebagai yang berkuasa, yang menentukan apa yang terjadi atas individu yang terjadi atas masing-masing individu maksudnya, baik secara mikro maupun makro, baik yang terjadi atas seseorang maupun yang melibatkan alam semesta dan mempengaruhi banyak orang seperti misalnya bencana alam yang tadi dibilang, bencana alam. Nah, oknum yang menentukan segala peristiwa dalam kehidupan tersebut adalah Tuhan, objek iman agama. Ini kayaknya ada yang double ya. Oke, nanti saya betulin deh. Nah, di balik kata takdir ini diisyaratkan jelas adanya penentuan ilahi dalam segala kejadian atau sebuah peristiwa. Sekali lagi, di balik kata takdir diisyaratkan jelas bahwa adanya penentuan ilahi dalam segala kejadian atau sebuah peristiwa. Lanjut ya. Jadi, takdir itu dimengerti sebagai penentuan atau kejadian yang berlangsung dalam hidup manusia berdasarkan kedaulatan, kebebasan, kehendak, dan kebijaksanaan Tuhan yang mutlak dan absolut. Ulang nih ya, pelan-pelan ya. Jadi, takdir itu dimengerti sebagai penentuan atau kejadian yang berlangsung dalam hidup manusia berdasarkan kedaulatan, kebebasan, kehendak, dan kebijaksanaan Tuhan yang mutlak dan absolut. Atau dengan sederhananya tidak memerlukan kehendak bebas manusia, tidak melibatkan kehendak bebas manusia. Kenapa?
Karena segala sesuatu yang berlangsung dalam hidup kita itu berdasarkan kedaulatan, kebebasan, kehendak, dan kebijaksanaan Tuhan yang mutlak dan absolut. Tuhan itu seperti membuat satu skenario ya, dan masing-masing manusia itu ditentukan perannya. Nah, dalam bahasa Inggris kata takdir bisa diterjemahkan sebagai predestinasi atau predestination dalam bahasa Inggrisnya, yang artinya penentuan sebelumnya atau ditentukan lebih dahulu. Jadi ibarat satu skenario yang sudah disusun dengan rapi, kemudian segala sesuatu yang terjadi itu atas dasar skenario yang tadi dibuat ya. Jadi nggak ada unsur kemelesetan, jadi nggak ada unsur kesalahan, nggak ada istilah di luar skenario. Sebelum suatu peristiwa terjadi, segala sesuatunya sudah ditentukan oleh Tuhan untuk berlangsung. Segala sesuatu sudah ditentukan oleh Tuhan untuk berlangsung ya. Kalau dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata predestinasi diartikan sebagai ketentuan Tuhan atau takdir. Jadi kata takdir, sekali lagi nasib dan predestinasi itu sama ya, sama. Oke, boleh lanjut. Oleh karena segala sesuatu sudah ditentukan oleh Tuhan atau ditentukan oleh Tuhan sebelumnya, maka dengan demikian nampak gambar dalam bingkai bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini adalah skenario dari sutradara agung, yaitu Tuhan. Kan ini kita sedang membahas konsep predestinasi ya, takdir atau nasib. Maka kita harus memakai kacamata ini untuk melihat hal tersebut. Baru selanjutnya kita kritisi. Dalam hal ini sekaligus Tuhan berperan sebagai penulis cerita dan dalang ya, yang mengatur setiap peran kehidupan dalam pentas panggung sandiwara. Oke, next. Lebih tegas lagi, bila kita mau dengan jujur atau objektif memandang hidup dengan kacamata ini, maka berarti Tuhan berlaku sebagai pengatur remote control dan manusia menjadi robot yang hanya bisa dikendalikan oleh remote tersebut tanpa kebebasan, kesempatan memilih suatu pilihan. Iyalah, kan segala sesuatu sudah ditentukan sebelumnya. Sudah ditentukan sebelumnya, termasuk keselamatan ya. Masuk keselamatan. Termasuk segala sesuatu yang terjadi. Jadi ya kita menjalani peran secara otomatis. Next. Dalam keadaan kunci dan tidak berdaya. Nah, pemahaman tentang takdir atau predestinasi akhirnya bisa membangun pandangan bahwa pengertian dan pertimbangan rasio atau akal pikiran manusia itu untuk mengambil keputusan menjadi sia-sia. Kenapa? Kenapa menjadi sia-sia? Ulang nih ya, pemahaman tentang takdir atau predestinasi akhirnya bisa membangun suatu pandangan bahwa pengertian dan pertimbangan rasio atau pikiran manusia untuk mengambil keputusan menjadi sia-sia. Kenapa? Karena sekeras-kerasnya atau seberusaha apapun manusia berpikir atau bertindak, itu tidak akan keluar dari peran atau skenario yang telah Allah gariskan. Nah, ini masalahnya di sini. Masalahnya. Makanya di sini judulnya dalam keadaan kunci dan tidak berdaya. Semua sudah diatur dalam fragmen
yang tidak akan keluar atau terlepas dari alur cerita yang ditentukan atau ditetapkan. Jadi segala sesuatu yang terjadi ya sudah ditentukan sebelumnya dan tidak ada kemungkinan untuk meleset dari skenario tersebut. Oke, next. Akhirnya anjuran atau ajakan untuk menemukan peran dan tempat di hadapan Tuhan menjadi panggilan untuk percaya dan terima saja. Setiap peran yang akan ditemukan secara otomatis. Iyalah, kenapa? Karena tadi ya, semua sudah ditentukan dari awal ceritanya. Nanti akhirnya merambat jadi bahwa contoh ya, salah satu contoh. Jodoh itu di tangan Tuhan atau kaya miskin itu di tangan Tuhan. Itu kan takdir, itu kan nasib ya. Apalagi kalau kita menggunakan konsep takdir ini untuk memandang keselamatan. Waduh. Kalau begitu tidak perlu repot-repot adanya penghakiman. Karena segala sesuatu yang terjadi itu ya sudah ditentukan sebelumnya. Jadi untuk apa lagi manusia berusaha? Untuk apa manusia merespon keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Yesus? Untuk apa fasilitas keselamatan yang diberikan? Kalau segala sesuatu yang terjadi itu sudah ditentukan. Semua sudah diatur oleh the invisible hand, tangan yang tidak kelihatan, yaitu tangan Tuhan yang mengerjakannya sendiri, tanpa peran dan respon manusia sama sekali. Ya keselamatan memang betul, usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula. Tapi kan perlu direspon ya, perlu direspon. Bukan semata-mata keselamatan usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula dipandang sebagai Tuhan itu memilih beberapa orang untuk selamat dan yang lainnya tidak. Ini kan kacau ya, kacau. Nanti pada akhir kesimpulan ini bertentangan dengan banyak pemahaman di Alkitab atau cerita di Alkitab. Buat apa ada kisah Adam dan Hawa di mana Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden yang di dalamnya itu terdapat dua jenis pohon ya, dua jenis pohon. Pohon yang dimaksud ini pohon dalam arti figuratif ya, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Buat apa? Kan karena Adam dan Hawa itu memilih untuk bergaul dengan iblis, makanya dia jatuh ke dalam dosa. Bukan Allah yang menentukan Adam dan Hawa untuk jatuh ke dalam dosa. Bukan. Oke, next. Dalam memahami pengertian takdir, pada umumnya orang itu berasumsi atau memiliki anggapan bahwa manusia tidak memiliki kedaulatan. Maksudnya apa tuh? Tidak memiliki kuasa atau kehendak bebas sama sekali dalam menentukan keadaan atau nasibnya. Sebab Tuhan telah mempersiapkan segala kejadian yang akan dialami atau dilaluinya dalam hidup. Manusia hanya bisa menerima apa yang disediakan baginya. Nah, lalu bagaimana dengan pelajaran tentang waktu dalam arti kronos? Dalam arti kronos, gimana? Apakah ini sama gitu?
Sama. Ada yang berani jawab? Tapi ngerti nggak ya maksudnya pertanyaan ini? Ngerti nggak nih? Tadi apa Kobet? Pertanyaannya Kobet? Ini yang di akhir. Lalu bagaimana dengan pelajaran tentang waktu dalam arti kronos? Kronos. Oke nih, saya baca ulang nih ya. Dalam memahami pengertian takdir, pada umumnya orang pasti memiliki anggapan atau orang berasumsi bahwa manusia tidak memiliki kedaulatan, tidak memiliki kehendak bebas maksudnya. Tidak memiliki kuasa sama sekali dalam menentukan keadaan atau nasibnya. Sebab Tuhan telah mempersiapkan segala kejadian yang akan dialami atau dilaluinya dalam hidup. Bukannya kronos itu Tuhan mempersiapkan segala kejadian yang akan dialami seseorang atau dilaluinya dalam hidup. Bukannya ini sama dengan kronos. Nangkap nggak nih? Gimana? Bukannya ini sama dengan kronos. Ayo, gimana? Ada yang berani jawab nggak? Ini saya bahas kesamaannya ya dengan kronos. Tuhan itu mempersiapkan segala kejadian yang akan dialami atau dilalui manusia. Jadi ada pendidikan-pendidikan yang Tuhan kasih. Bisa nggak ini dipandang sebagai predestinasi atau penentuan ilahi? Bisa nggak? Kenapa? Apakah kronos bisa dipandang sebagai skenario Allah atau penentuan ilahi? Bisa nggak? Kalau enggak kenapa? Kalau iya kenapa? Enggak Kak, tapi skenario sih. Jadi gimana? Ya kayak tidak ada yang mau menjawab, jadi saya terpaksa harus menyebutkan nama ya. Oke. Acel. Ya, bagaimana Acel? Apa Kobet? Ya itu pertanyaan yang ada di slide. Oke, saya sederhanakan. Apakah kronos itu bisa dipandang sebagai skenario Allah atau penentuan ilahi? Ini pertanyaan jebakan ya. Kobet tau gak kenapa aku nggak jawab? Ya karena aku nggak tahu Kobet. Terus Kobet suruh aku jawab apa? Berusaha jawab lah, berusaha jawab. Ini di slide nggak ada jawabannya loh. Saya sengaja nggak tulis jawabannya. Supaya memacu kita buat berpikir ketika membaca atau mempelajari materi ini lagi. Bagaimana Acel? Oke. Kalau gitu Acel tunjuk satu orang Acel yang kira-kira bisa ngejawab tentang hal ini. Bebas. Kobet. Good idea. Selain saya. Selain Kak Clara, nggak boleh Kak Clara. Ya Yos, jawab Yos. Cepetan Yos.
hadir. Enggak, kalau bet jawabannya. Kenapa? Karena kan kalau skenario yang dalam arti takdir kan sifatnya tuh mutlak. Kayak jalan cerita di film kan, udah pasti bakal terjadi kayak gitu. Nah, kalau kronos yang artinya itu kronologi, urut-urutan peristiwa kejadian, itu kan sifatnya bebas, bisa kita responin, bisa kita ikutin, bisa enggak. Kayak lagi belajar di sekolah aja kan. Kalau misalnya guru ngajar, kita bisa kan ngikutin pelajarannya atau malah cuekin pelajarannya. Gitu kok, Bet. Oke. Tapi apakah ini bisa dipandang sebagai skenario Allah? Iya, tapi nggak mutlak. Kalau skenario berarti bukan skenario dong, karena tidak mutlak. Ya, kata lain skenario lah, kalau Bet. Ya apa tuh? Enggak, kita Nggak nemu. berfokus pada kata skenario. Bukan skenario kalau gitu. Nah, Bukan ya enggak skenario, juga. Ya, rancangan, bener Lan. rancangan. Apa bedanya rancangan sama skenario? Mantap. Kalau apa ya? Intinya sih kalau Kronos ini tuh ya thank you Lan. Kalau Kronos itu nuntut respon dari manusianya juga. Sedangkan kan kalau skenario yang kau lagi bahas sekarang kan tanpa tanpa lihat respon manusia bakal tetap terjadi kan. Tapi kalau Kronos ini apa nuntut respon manusia lah Kak, gitu Kak. Tapi ada nggak yang bersifat sebagai skenario? Ada tapi itu mungkin termasuk di God Decreed Will Kak. Contohnya? Nah, ini udah main contoh udah ke pengertian ini, Eh, kesimpulan pengertian. Ini Kak. Kalau dunia itu bakal semakin jahat seiring berjalannya waktu, semakin dekat kedatangan Tuhan Yesus, dunia bakal semakin jahat. Oke, berarti Allah menetapkan itu ya, karena itu pasti terjadi ya. Iya Kak. Contohnya salah. Contohnya itu nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ini kan nggak perlu tanya manusia kan, setuju apa nggak perlu respon manusia kan. Pasti nanti akan tergenapi rancangan keselamatan ini. Cuma untuk merespon keselamatan itu sendiri, nah ini yang melibatkan peran manusia yang dimaksud sebagai God moral will. Tadi udah bagus tuh ngasih poinnya, God decreed will. Oke, jadi jawabannya kalau disimpulkan seperti apa Yos? Coba disimpulin. Jawabannya udah bener nih, tinggal disimpulkan nih. Bentar Kak. Itu Kak, intinya kalau dibandingin antara Kronos sama yang skenario dalam arti pemahaman mutlak, intinya itu kalau skenario dalam pemahaman mutlak tuh bakal Tuhan emang udah tentuin tanpa ada nuntut respon manusia, apapun respon manusia pasti bakal tetap kejadian. Tapi kalau misalnya Kronos di sini urut-urutan kejadian yang Tuhan bikin buat mendidik manusia, itu tetap perlu direspon sama manusia itu sendiri, sama kayak keselamatan. Gitu kok, Bet. Kalau respon atas didikan itu gagal, apakah manusia tidak memiliki kesempatan lagi? Masih ada kok, Bet. Selama Masih Tuhan ada. melihat dia itu masih bisa diubah, masih ada, Kak. Oke, mantap. Tuhan itu juga bekerja lewat kegagalan ya. Jadi kegagalan yang kita alami juga dipakai Tuhan untuk menyempurnakan kita. Nah ini kan gokil ya, Tuhan gokil. Jadi kegagalan terus kesalahan yang kita perbuat itu bisa dipakai Tuhan untuk menyempurnakan. Tapi jangan dipandang ini sebagai potensi atau kesempatan untuk jatuh ya. Nanti Allah juga pakai kok itu buat menyempurnakan. Gua ini namanya kurang ajar ini. Kurang ajar namanya. Oke, ini udah kejawab ya. Thank you, sudah kejawab. Jadi diingat baik-baik jawabannya karena saya nggak tulis di slide-nya. Oke, next. Tuhan sebagai kausalitas prima atau penyebab utama atau dalam tanda petik biang masalah. Apakah benar demikian?
Demikianlah kita dapati bila orang mengalami musibah, misalnya kecelakaan, kematian, jatuh miskin, sakit yang tidak bisa tersembuhkan sampai pada kematian, dan lain-lain. Maka mereka menerimanya sebagai satu takdir. Suatu takdir. Nah, ini ada yang mau komentarin nggak nih? Soal kalimat ini. Ada yang mau komentarin nggak nih? Ada yang mau memberikan antitesis nggak terhadap statement ini? Jadi yang benar tuh gimana? Yang benar tuh gimana? Jadi mereka yang punya konsep takdir ini ya, sekali lagi, mereka itu memandang bahwa kecelakaan, kematian orang yang dikasihinya, jatuh miskin, sakit yang nggak bisa sembuh, dan lain-lain itu dianggap sebagai atau dipandang sebagai satu takdir yang harus diterima. Ya udahlah, memang ini udah takdir gue. Misalnya saya kasih contoh kasus nih, misalnya kita tinggal di keluarga yang kurang mampu, di mana orang tua kita tidak berpendidikan tinggi, terus kita berpikir, ya udahlah, gue nggak mungkin bisa sekolah tinggi. Ya lu tau lah kondisi gue gimana. Orang tua gue nggak mampu biayain gue sekolah. Gue nggak mungkin bisa mengenyam pendidikan yang tinggi gitu. Ya ini nasib gue, udah nggak bisa diubah lagi. Nggak bisa diubah. Nah itu gimana tuh responnya? Atau misalnya dia mengalami satu penyakit turunan ya, penyakit turunan, misalnya diabetes atau penyakit turunan tapi dalam arti gangguan kepribadian. Apakah ini takdir? Apakah ini takdir? Coba saya minta pendapatnya Tania. Ini kalau ditunjuk langsung pada begini. Oke, Tania gimana Tania? Kenapa Ya. Kobet? Iya, jangan minta saya untuk ulangi pertanyaannya karena saya pasti nggak bisa ngulangin pertanyaannya. Ulangin dong, siapa yang dengar? Siapa yang nangkep? Demi Allah, gak ada yang nyaut ya. Apa sih Ya udah, tadi? gini. Tania komentar ini statement yang di paragraf pertama ini. Yang demikian. Iya. Demikianlah kita dapati bila seseorang mengalami musibah, misalnya kecelakaan, kematian, jatuh miskin, sakit yang tak tersembuhkan sampai kematian dan lain-lain, maka mereka menerimanya sebagai suatu takdir. Yang setuju nggak kalau yang di poin 1 itu mutlak karena Tuhan? Nggak juga. Pertanyaan gini, kan kita udah tahu nih, kita udah bahas tadi, kalau ternyata konsep takdir itu salah ya, salah. Jadi saya minta untuk membuatkan antitesisnya atau yang benernya tuh gimana? Gitu. Yang benernya gimana? Jadi menurut Tania nih, orang yang dalam keadaan kondisi ekonomi tidak baik, terus sakit yang nggak bisa sembuh, terus kehilangan orang yang dikasihinya karena meninggal, terus kecelakaan, terus orang itu mandang sebagai takdir. Itu kan kita udah tahu itu salah. Nah, yang benernya gimana harusnya? Dengan dengan contoh yang sama ini, harusnya bagaimana? Bukan memandangnya sebagai, bukan takdir sih, cuman kan pasti ini ya, ada apa sih, kayak yang sebelumnya dia lakuin gitu loh. Kayak sakit berarti kan ada pola makan yang salah gitu-gitu. Maksudnya bukan juga karena Tuhan, tapi karena pilihannya dia yang membuat dia seperti itu gitu. Kalau misalnya dia sakit yang nggak bisa sembuh, misalnya saya ubah sedikit kasusnya nih, dia sakit karena memang dia punya penyakit turunan.
atau misal dia pada saat lahir dia dalam kondisi fisik yang cacat gitu, disabilitas. Apakah ini bisa dipandang sebagai satu takdir? Enggak. Iya, Kenapa? takdir. Maksudnya kalau Takdir. dari kan Takdir kalau apa dari enggak nih? bentar lo. Kan kalau misalkan dari keturunan gitu kan berarti emang udah diizinin kan sama Tuhan kan, Kak. Nah, itu emang kalau secara itu berarti udah bawaan tuh, udah takdir. Tapi bagaimana menyikapinya sih? Kita nggak bisa nyalain Tuhan karena pasti ada maksudnya gitu loh. Nggak bisa nyebut Tuhan sebagai alasan kenapa kita jadi punya penyakit atau masalah hidup gitu. Karena emang ada tujuannya. Oke, saya tertarik sekali dengan kata-kata diizinkan Tuhan. Nah, itu maksudnya apa tuh? Diizinkan Tuhan. Berarti apakah Allah menghendaki hal itu atau Allah memang merencanakan hal itu atau bagaimana? Kata diizinkan oleh Tuhan itu apa? Diizinkan maksudnya berarti ada suatu proses yang Tuhan kita mau gitu ikut ke proses itu. Jadi kalau misalkan kayak sakit keturunan, berarti kan emang ada rencananya. Kenapa diizinin sakit secara keturunan? Gitu loh. Maksudnya kayak ada rancangan yang Tuhan kasih gitu. Dengan diizinkan takdir matinya itu yang udah dia dapat sejak dia lahir. Ya nggak sih? Nggak tahu. Gimana? Coba ulang. Iya, apa namanya? Diizinkan berarti dia ada apa ya? Tuhan tuh ngizinin berarti ada rencana Tuhan gitu loh. Ada yang mau Tuhan ada rencana Tuhan di hidup dia, tapi lewat dia gitu, lewat takdirnya dia ini, gitu. Jadi bukan itu sebuah masalah sih, cuman gimana orang itu bisa peka kalau apa yang diizininnya dia itu untuk rencana Tuhan gitu loh, Kak. Itu yang susah. Gak tau sih, tapi nangkepnya kayak gitu. Oke. Berarti itu takdir ya? Iya, dalam kasus tertentu ya. Berarti kita mempercayai konsep takdir dong? Kan kalau yang permasalahannya udah dari lahir gitu-gitu, kan itu berarti udah termasuk takdir mati ya maksudnya dari awal udah dikasih itu bukan takdir sih, pemberian. Coba ganti kata takdirnya pemberian. Pemberian Tuhan. Rencana Tuhan yang terbaik. Tahu dari mana rencana Tuhan yang terbaik? Misalnya kita sekolah di luar negeri, terus di sana memang pergaulannya kan kita tahu ya, pergaulannya itu parah ya, buruk. Dimana kan budayanya budaya terbuka ya. Terus kita jadi rusak gitu. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai diizinkan oleh Tuhan? Apanya nih Kak? Yang diizinkan yang mana dulu? Yang dianya rusak atau dia kuliah di luar negeri? Dia rusak karena dia kuliah di luar negeri gitu misalnya. Kan dia kuliah di luar negeri kan bisa banyak faktor Kak. Maksudnya kalau emang ada rencana Tuhan dia kuliah di luar negeri, karena gini, gak mungkin rencana Tuhan bawa dia ke jalan yang salah gitu. Tapi kalau karena ambisi pribadi, terus dia punya pilihan jatuh, yaitu karena dia memang bandel gitu. Oke, gini, saya lebih perjelas lagi. Segala sesuatu itu tidak mungkin terjadi atas izin Tuhan ya. Maksudnya gimana tuh? Tanpa izin Tuhan. Terus diizinkan oleh Tuhan. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya segala sesuatu terjadi tanpa izin Tuhan. Atas izin Tuhan. Rambut yang jatuh ke tanah pun itu atas izin Tuhan. Jadi dari mana kita bisa tahu batasnya gitu? Bahwa ini diizinkan Tuhan atau enggak gitu. Misalnya orang bunuh diri, dia memang beneran mati. Apakah itu bisa dikategorikan diizinkan Tuhan? Kobet bukan nanya sama Tania kan? Tania lah. Udah dari Kita tadi banyak masih banget sih, udah kayak esai demi Allah. Esai. Itu kan kehendak bebas, Kobet.
Iya, makanya tadi saya tanya di mana batasnya kita bisa mengatakan itu diizinkan Tuhan atau enggak. Kalau misalnya orang berniat untuk bunuh diri dan dia melakukan itu dan memang terjadi dia mati gitu. Kayak Yudas Iskariot ya. Apakah itu Batasnya, diizinkan Tuhan? batasnya kalau itu jadi ngerusak karakter kita, ya itu berarti nggak sesuai sama rancangan Tuhan. Karena segala sesuatu itu berguna untuk numbuhin karakter kita. Kalau karakter kita jadi buruk, berarti pilihan kita itu salah, nggak sesuai kehendak Tuhan. Ya nggak sih? Bantuin dong, demi Allah. Kobet nyerang Tania mulu, demi Allah, pusing. Enggak lah, masa ini nyerang. Kan kita lagi Baik diskusi. sekali kayak esai. Oke. Ada yang mau bantu Tania Kayak untuk Osman, menjawab hal ini? batu. Silakan, ruang terbuka. Diskusi terbuka. Selidikin hati nggak sih, Kak? Maksudnya? Ya udah nggak jadi, Kak. Kirain mau memberikan satu argumen, udah keren-keren. Selidikin hati nggak sih, Kak? Maksudnya? Kan Ya tadi udah kan nggak jadi. Kak Kobet bilang, aku malas jelasin ya. Tadi kan Kobet bilang, Ya. maksudnya setiap kejadian itu Tuhan izinin. Mm. Apa sih tadi Kak ngomongnya? Yang orang bunuh diri. Ya, batasnya di mana tuh? Kata diizinkan oleh Tuhan. Apakah Selidikin hati. Yudas Iskariot bunuh diri dia diizinkan Tuhan? Makanya kita Diizinin. harus Tapi itu mempunyai. kehendak dia. Oke, sabar. Kita harus mempunyai satu definisi atau cara pandang yang benar terkait dengan kata diizinkan oleh Tuhan. Jangan sampai kata ini menjadi abstrak atau bias penggunaannya. Nah, ini yang makanya saya selalu uji. Misal ada orang mengatakan satu statement, saya selalu uji, saya tanya, maksudnya gimana? Maksudnya. Contohnya ya ini, kalimat ini. Diizinkan oleh Tuhan. Ih, selidikin hati, Kak. Selidikin motivasi. Terus gimana? Ya gitu, Kak. Enggak, saya belum nangkep nih yang Sweety maksud. Saya belum nangkep. Mungkin Sweety bisa Kan menjelaskan lagi. Batas nih kan batas. Pokoknya selidikin hati. Ya Allah, gimana sih caranya ya? Selidikin hati, Kak. Motivasi, maksudnya kayak misalnya kayak kronologi kejadian-kejadian. Kan itu kan ada kejadian yang kita inginin terjadi, ada yang kita nggak inginin juga terjadi. Selidikin hati kita yang tahu sebenarnya Tuhan izinin atau enggak, itu baik. Hati kita yang tahu, Kak. Batasnya nggak kelihatan gitu loh, Kak. Batasnya Iya. cuma diri sendiri yang tahu. Gitu maksudnya, Kak. Pertimbangan sendiri, iya. Maksudnya kalau misalnya ini, misalnya bunuh diri, nih orang bunuh diri. Ya Tuhan ngizinin orang dia maunya bunuh diri, ngapain gue paksa-paksa? Ya nggak sih, Kak? Gitu nggak sih? Oke. Coba Sweety definisikan dulu deh. Diizinkan Tuhan itu apa? Definisikan dulu, baru dari sini saya tahu nih pengertian Sweety ke arah mana. Diizinin Tuhan. Artinya? Pokoknya kejadian itu sesuai dengan rencana Tuhan, makanya Tuhan izinin. Pokoknya kejadian itu sesuai dengan rencananya Tuhan, maka Tuhan izinin. Gitu maksudnya? Iya. Berarti kasus Yudas gimana tuh? Kan ada kehendak bebas. Iya. Kan kalau mengacu pada definisi. Kalau gue jadi Tuhan juga, ya udah dia udah mengkhianat juga sama gue, gitu lah. Gue juga jadi Tuhan. Oke. Saya belum mendapat poinnya. Saya belum mendapat poin. Yudas, ini nggak sih, Kak, kausalitas? Apa tuh, gimana maksudnya? Maksudnya dari apa yang dia udah lakuin, akhirnya ngebentuk jiwanya dia gitu loh. Cara pandangnya dia. Terus? Ya udah, karena udah
udah salah, jadi dia tuh udah di point of no return gitu kondisi jiwanya. Jadi dia udah nggak peka lagi gitu, ya nggak sih? Karena dia Terus udah terbiasa gitu. ya terus Terbiasa. atas izin Tuhannya di mana? Ya itu di point of no return. Tuhan maksudnya pasti kan ada tuh sebelumnya kesempatan dia untuk balik. Nah tapi dia nggak make itu kesempatannya. Akhirnya sampai di mana titik di mana ya udah Tuhan bablasin. Berarti di mana dia mengalami satu fase yang disebut point of no return itu pun diizinkan Tuhan. Iya, Jadi definisi diizinkan Tuhan adalah demi Allah. Sesuai berarti dengan Yudas rencana Tuhan. bunuh diri diizinkan Tuhan. Sama aja kan Iya. kasusnya. Itu kehendak bebas nggak sih? Ya memang semuanya melibatkan kehendak bebas. Iya. Memang. Gue nggak tahu. Oke, ada yang berani menjawab lagi? Ini jadi satu tema kayaknya menarik nih. Jadi tema diskusi minggu depan. Tapi kita masih bahas tentang surga sih, aduh. Surga juga menarik, dunia orang mati ya terakhir kemarin. Nanti kita bahas tentang lokasi surga ya, pas diskusi. Oke? Nggak ada yang mau jawab lagi? Oke, kalau nggak ada, berarti kita jadikan ini sebagai pembahasan nanti ya. Kita jadikan ini sebagai pembahasan diskusi. Ini menarik sekali. Robert, Ya, kalau diizinkan itu berarti kan kayak mati tadi tuh, itu diizinin Tuhan karena gak bertentangan sama kehendak bebasnya. ya maka apapun contohnya, kita kembali lagi pada apa definisinya. Sebelum kita loncat ke kasus, kita harus punya definisinya dulu nih. Diizinkan kita- gak bertentangan. Apa? Gimana? Gak bertentangan. Nggak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu definisi diizinkan oleh Tuhan. Gak bertentangannya sama manusia, kehendak bebasnya manusia. Gimana maksudnya? Ini lebih aneh lagi nih, coba. Gimana? Gak bertentangan sama kehendak bebasnya manusia. Oke. Maksudnya gimana tuh? Nih kalau misalnya kita udah milih buat bunuh diri, kehendak bebasnya. Kayak Tuhan kalau nggak ngizinin juga kan nggak bisa apa-apa. Karena kita tuh udah milihnya kayak gitu, kehendak bebas. Jadi kalau Tuhan nggak izinkan, nggak bisa karena itu kehendak kita. Oh, Tatanan nggak sih? nggak bertentangan sama kehendak, nggak bertentangan sama tatanan. Iya baru ngomong. Maksudnya gimana tuh? Kobet, tatanan. Iya, apa? Tatanan tuh apa? Jangan nanya tatanan tuh apa, Kobet. Maksudnya aku ngelanjutin aja ya. Iya udah, oke. Jangan definisi. Pokoknya kan maksudnya Tuhan kan nggak bisa melanggar tatanannya sendiri kan. Jadi kalau Tatanan misalnya- yang mana? Kehendak bebasnya manusia, iya. Jadi Iya. Oke. jadi misalnya nih Tuhan itu sebenarnya dia nggak ngebolehin manusia bunuh diri, cuman dia juga nggak bisa ngelarang gitu. Karena ya Berarti- dia nggak bisa ngelawan tatanannya. Kalau dia ngelarang-larang berarti dia udah ngelewatin tatanannya sendiri. Berarti kata diizinkan Tuhan itu apa? Kita balik lagi ke definisi. Setelah definisi kita balik ke kasus. Setelah kasus pasti nanti ada kontradiksi antara definisi dengan kasus. Kita kembali lagi ke definisi. Ini kan yang dari tadi kita ributkan, yang kita diskusikan. Oke, kalau gitu teman-teman masih punya waktu 2 minggu untuk memikirkan hal ini, bahkan 3 minggu ya, kan selang-seling saya sama Kak Clara. Untuk memikirkan jawaban ini
nanti 3 minggu lagi kita akan diskusi tentang hal ini. Itu waktu yang cukup saya rasa untuk menemukan satu argumentasi yang layak. Oke, kita tunda dulu ya tentang kata itu. Nanti boleh minta tolong dicatat pembahasan yang mau dibahas 3 minggu ke depan, supaya saya juga nggak lupa. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita harus baca lagi nih dari awal, karena ini berkaitan ya. Demikianlah kita dapati bila seseorang mengalami musibah, misalnya kecelakaan, kematian, jatuh miskin, sakit yang nggak bisa sembuh, dan lain-lain, mereka menganggap dan menerima itu sebagai satu takdir. Di dalamnya Tuhan dianggap sebagai kausalitas prima, penyebab utama. Ya kasarnya ya biang masalah ya. Dan menjadi berkembang lagi dalam kasus lain disimpulkan bahwa jodoh itu di tangan Tuhan. Sehat sakit, kaya miskin, gemuk kurus, masuk surga dan neraka atas seseorang hanya Tuhan yang menentukan. Kalau begitu, maka sesungguhnya tidak perlu digelarnya penghakiman. Yang tadi saya bahas itu ya di pertengahan. Sebab segala sesuatu yang terjadi sudah digariskan oleh Tuhan. Maka nggak perlu ada penghakiman seharusnya. Kalau ada penghakiman ini sesuatu yang lucu gitu. Tuhan sudah menentukan sebuah kondisi atau skenario, terus di mana kita terkunci di dalam skenario itu, terus digelar penghakiman. Ini lucu buat saya. Lucu. Kita bisa lihat orang itu punya konsep takdir yang benar apa enggak. Loh, kok konsep takdir yang benar apa enggak? Karena kan tadi Tania sempat singgung ya, ada takdir hidup, takdir mati. Nanti kita juga bahas ke depannya. Dari apa? Dari cara dia menjalani kehidupan. Apakah seseorang itu memiliki pengertian tentang takdir yang betul atau salah itu dari cara dia menjalani kehidupan. Biasanya orang yang punya konsep takdir itu cenderung pasrah atau bahkan menyalahkan Tuhan ya, menyalahkan Tuhan. Karena segala sesuatu yang terjadi ini dipandang sebagai takdir, predestinasi, nasib. Maka banyak orang itu mengeluh, kenapa gue kayak begini gitu, gue dilahirkan di keluarga seperti ini, atau kenapa kondisi gue seperti ini gitu. Bahkan ada satu statement yang cukup mengerikan buat saya. Jadi ada seseorang itu bilang, kalau Tuhan ada dia bilang, nanti pas gue mati, nanti gue mau ketemu Tuhan, gue mau pukulin Tuhan. Loh, kenapa lo mau pukulin Tuhan? Saya tanya gitu. Ya soalnya hidup gue kayak gini. Tuhan biarin hidup gue kayak gini. Ya saya cuma bisa diam aja gitu. Karena orang ini udah terlalu parah pemikirannya, pemahamannya. Kecuali dia tanya sama saya. Jadi teman-teman jangan kasih nasihat ke orang seperti ini. Kecuali dia nanya. Jangan memberikan nasihat kalau nggak ditanya atau diminta. Jangan. Ini kan sama aja orang ini pasrah ya menjalani kehidupan. Ya takdir. Tadi ya, dia antara nyalahin Tuhan sama apa tadi satu lagi? Dia nyalahin Tuhan sama apa tadi? Karena dia nggak terima hidupnya kayak begini gitu. Ya nasib gue kayak gini. Gila Tuhan parah banget gitu. Kenapa Tuhan biarin gue kayak gini? Itu kan nyalahin Tuhan. Oke, next.
Oke, sampai sini dulu ada yang mau tanya nggak nih? Ada yang mau tanya dulu nggak nih? Ada yang mau tanya? Kak Obet mau nanya. Iya. Kalau misalnya kayak ramalan-ramalan, bukan ramalan sih, kayak misalnya kayak apa nubuatan-nubuatan berarti itu kayak God decree will ya? Kalau yang itu, iya bukan sih? Iya. Intinya God decreed will itu dia itu tidak membutuhkan respon manusia sama sekali. Bahkan seberusaha apapun manusia untuk mematahkan hal tersebut, tetap terjadi nubuatan itu. Jadi tidak membutuhkan peran dan keterlibatan manusia. Dan Berarti akan itu tetap terjadi. iya. Ya. Ini sorry. Jadi itu takdir juga Kak berarti kalau God decree will tuh sama kayak takdir. Iya. Iya. Oke Kak. Sama. Jadi nggak butuh respon manusia sama sekali. Karena hal itu pasti terjadi. Seberusaha apapun manusia untuk membatalkan hal itu ya nggak bisa. Nggak bisa. Karena ini pasti terjadi. Pasti terjadi. Berarti cacat God decree will, Kak. Nah, ini bagus nih pertanyaannya nih. Berarti kalau misalnya orang itu dilahirkan cacat, apakah itu sebuah penentuan? Apakah itu sebuah penentuan? Ini jawabannya, aduh, udah kita bahas ini clue-nya di sebelum-sebelumnya nih. Udah kita bahas. Kalau nggak salah sebelumnya kita bahas apa sih, kalau misalnya ini? Sebelum tema ini. Ada yang ingat nggak? Bantuan sebagai hukum. Bukan. Sebelum ini. Apa tuh? Kita bahas apa tuh? Itu clue-nya itu. Itu clue-nya. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan ya. Bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau dibilang apakah ini clue juga, ini bagus pertanyaannya. Ini mancing clue ini. Apakah orang yang cacat memiliki kondisi fisik cacat gitu? Apakah ini penentuan? Ini bukan penentuan. Ini diizinkan oleh Tuhan. Nah, ini clue nih. Clue. Allah tidak menghendaki hal itu. Wah, ini konsepnya luas sekali sebetulnya. Pembahasannya luas sekali. Bahkan lewat kegagalan ya, lewat kecacatan Tuhan bisa pakai itu untuk menyempurnakan kita. Dimensi Tuhan itu kalau bisa saya bilang nggak terbatas. Karena apa yang dipikir manusia nggak mungkin, bagi Tuhan mungkin. Ingat Tuhan itu super rasional ya. Super rasional bukan irasional. Irasional artinya tidak masuk akal dan tidak bisa dipahami sama sekali. Kalau super rasional artinya tidak terselami. Di luar kemampuan manusia, itu super rasional. Jadi kalau ada yang bilang Tuhan itu sejenis irasionalitas, saya bantah itu. Tuhan itu super rasional. Karena segala sesuatu yang Tuhan lakukan nggak mungkin nggak ada pertimbangan. Nggak mungkin nggak ada pertimbangan. Nggak ada pertimbangan. Jadi apa? Ini pertanyaan bagus. Tadi siapa yang nanya sih? Sansan apa Kesia nih? Sansan, Kak. Oh, Sansan. Ada yang mau menjawab pertanyaan Sansan?
Ini enak nih kalau ada pertanyaan lempar dulu. Kita uji ya pemahamannya. Ada yang mau jawab? Ini pada diem mikir apa nungguin jawaban dari temennya nih? Jadi tinggal memungut premis, dimodifikasi sedikit. Itu diizinkan Tuhan, bukan penentuan. Ya itu tadi yang saya bilang itu. Jadi apakah itu God decreed will? Penentuan Nggak. ilahi. Argumentasinya apa? Jangan cuma Enggak, ya kenapa? Ya, itu pokoknya gitu. kesalahan. Oke, itu Kesalahan kesalahan. yang di atas-atasnya. Iya, Kan Siti dicacat bener. dari lahir. Terus Kan gimana tuh kan maksudnya? yang di atasnya kan punya kehendak bebas. Jadi Mm-mm. ngelakuin hal yang salah, ya itu kan ada resikonya kenanya ke yang anaknya yang lahir. Kayak misalnya yang anak kecil AIDS itu kan biasanya kan turunan kan. Itu kan kesalahan di orang tuanya. Kesalahan Pinter. kehendak bebas orang tuanya. Ya, betul. Cerdas. Ih, easy banget. Wih, sombong ya. Jadi ini dijelaskan secara ilmiah pun bisa. Ingat reason and faith. Jadi pengetahuan membantu menjelaskan iman. Iman itu menyempurnakan pengetahuan. Reason and faith. Ini yang saya pegang. Reason and faith. Sekali lagi, pengetahuan itu membantu menjelaskan tentang iman. Iman itu menyempurnakan pengetahuan. Jadi pertanyaan ini sangat bisa dan sangat mudah dijawab. Kalau tadi Siti pakai contoh orang yang terkontaminasi AIDS ya, anaknya. Apakah Tuhan memang menentukan dia seperti itu sejak dia dilahirkan? Tentu tidak. Ini diizinkan Tuhan sebagai konsekuensi logis atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya. Kan demikian. Jadi kalau seorang anak itu berperilaku buruk, bisa juga ini atas dasar atau karena didikan orang tuanya yang salah. Nangkep nggak nih? Jadi bukan penentuan. Gue kok dikasih anak kok kurang ajar begini ya. Lah, emang lu nggak kurang ajar? Misalnya dibalikin gitu. Ini kan luas sekali ya. Semakin kita belajar tuh kita semakin punya banyak perspektif. Kalau dalam ilmu filsafat tuh kita bisa menyelidiki dari berbagai sudut pandang. Kalau kita nggak belajar ya kita cuma punya satu sudut pandang atau beberapa sudut pandang. Yang itu pun kalau benar. Kalau salah, ingat sesat itu sekali lagi. Sampai ngomong berkali-kali ini saya. Bukan hanya bicara sesuatu yang salah sama sekali, tapi sesuatu yang tidak lengkap. Nanti bulan depan saya ulang tahun, saya undang ke rumah saya. Alamatnya di Priuk. Datang ya. Nyampe nggak ke rumah saya? Nggak nyampe. Tapi benar nggak saya tinggal di Priuk? Betul. Maka supaya kita dihindarkan dari kesesatan, kita harus terus-menerus belajar ya. Tentu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab atau sudut pandangnya Tuhan. Supaya kita bisa melihat berbagai masalah atau situasi yang diizinkan Tuhan itu dengan perspektifnya Tuhan. Kan kadang-kadang karena perspektif kita terbatas, kita jadi nyalahin diri sendiri, kita jadi nyalahin Tuhan. Kok kayak begini Tuhan? Kok hidup gua gini banget? Kok hidup gini-gini aja gitu? Ini kan karena kita kekurangan sudut pandang, kekurangan perspektif. Nangkep nggak nih maksud saya? Sesat tadi apa tuh? Ada yang mau bantu jelaskan nggak tuh? Sekaligus saya melihat apakah
memperhatikan atau enggak. Siapa yang mau bantu jawab pertanyaannya tuh? Tadi ditanya sesat itu apa? Coba saya minta tolong bantuan Yaya buat jelasin. Silakan ya. Wih, Ria Dwi biologi, sadap. Ini yang baru-baru masuk kuliah ngeri sekali ya ininya. Oke. Pengertian Silakan. sesat ya, Kak? Ya. Yang tadi Kak Obed jelasin. Tadi Kak Obed bilang sesat itu yang salah sama sekali, tapi kekurang lengkapan info. Kurangan info. Gitu. Oke. Terima kasih. Iya kan? Ya nggak sih? Iya betul. Tapi dengan bahasa yang lain ya. Iya, Tapi terus, betul juga, betul. Jadi sesat itu terus bukan. contohnya, ya. Gitu Contohnya apa? Kak, pokoknya. Contohnya apa ya? Tadi mau ngasih. Itu contohnya yang Kak Obed ulang tahun. Itu Oke. kirain aku beneran tau Kak. Aku udah pengen siap-siap nyatet. Kak Obed bakal ulang tahun. Enggak, itu contoh. Contoh. Iya, makanya kaget pas Kak Obed bilang contoh. Udah, Oke. Kak. Makasih ya. Jadi sesat itu bukan hanya salah sama sekali pengertiannya. Wah, lu salah, lu sesat. Jangan gampang nyesat-nyesatin orang. Apakah kita sendiri sudah memiliki pemahaman yang lengkap? Kalau kita sendiri pemahaman yang nggak lengkap, walaupun benar ada bagian-bagian pemahaman kita yang benar, tetap aja kita sesat. Jadi standar kesesatan kita itu rumit. Apa tuh yang dimaksud rumit, Kak? Gini. Kan orang itu penentuan sesat atau tidak kan ditentukan atau dilihat dari pola pada umumnya. Kalau orang di luar pola pada umumnya pasti dibilang sesat. Padahal sesat itu kalau dalam yang kita pelajari ya, bukan hanya sesat sama sekali, tapi juga tidak lengkap. Atau tidak sesuai dengan maunya Tuhan, itu sesat. Salah. Nyasar. Hamartia. Meleset. Sesat itu. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan itu sesat, meleset. Gitu ya. Jadi standarnya itu lebih rumit, lebih tinggi. Oke, sampai sini ada yang mau tanya lagi soal tema hari ini? Sebelum kita masuk pada sebuah simpulan ya. Di sini saya terus bersambung karena memang tema ini akan kita bahas, masih kita bahas terus tentang kehendak bebas. Tapi ada yang mau tanya dulu nggak nih? Ada yang mau tanya lagi? Atau ada yang mau memberikan pertanyaan kepada temannya? Misalnya, Kesia, Kak, Kesia mau tanya ke ini gitu, boleh. Gak ada? Memicu peperangan. Enggak lah. Saya tuh terbeban ya, anak cowok itu harus pinter dalam hal logosnya. Makanya harus rajin teman-teman. Bukan hanya rajin datang, tapi juga rajin merenungkan, rajin saat teduh, ikut doa pagi, doa malam. Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Biasanya pengakuan terhadap realitas takdir ini dianggap sebagai kesadaran akan kebesaran Tuhan. Ini kalau dilihat sekilas, iya juga ya, benar juga ya. Padahal kalau kita kritisi secara mendalam, berdasarkan perspektif Alkitab, ini banyak sekali bertentangan dengan cerita-cerita atau ayat-ayat di Alkitab. Contoh sederhananya tadi ya, yang kisah Adam dan Hawa. Dia ditempatkan di satu taman, di mana di taman itu ada dua jenis pohon dalam arti pohon figuratif. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu kan sudah menggambarkan bahwa mereka itu jatuh atas pilihannya. Di situ dibilang ular itu memperdaya si Hawa. Bukan mengintervensi, bukan mengambil alih, bukan.
Memperdaya kan berarti, dari kata memperdaya berarti apa? Dari kata memperdaya itu apa cluenya? Dipengaruhi ya, adanya proses dipengaruhi. Berarti kan ini bukan takdir ya, bukan predestinasi. Sekali lagi kalau kita lihat sekilas ini benar ya, apalagi kalau kita nggak ikut komsel gitu, nggak belajar kebenaran, pasti kita langsung mengamini hal ini. Jadi sekali lagi pengakuan terhadap realitas takdir ini dianggap sebagai kesadaran akan kebesaran Tuhan. Mengakui supremasi. Supremasi itu apa, Kak? Keunggulan. Mengakui keunggulan Tuhan. Menyadari bahwa manusia hanya hamba. Manusia tidak boleh melawan apa yang Tuhan sudah tentukan. Penerimaan terhadap realitas takdir atau predestinasi dianggap sebagai tanda pengabdian. Sebagai tanda pengabdian. Coba deh, ini aja udah miris gitu. Pengabdian itu kesukarelaan loh. Ini kok pengabdian, kok skenario. Waduh. Tuhan macam apa ini? Di mana manusia tidak memiliki potensi sama sekali untuk memberontak atau dengan suka hati atau sukarela melayani Tuhan. Ini kan konyol ya. Konyol. Nggak bisa disebut mengabdi juga, karena skenario. Kita dalam keadaan terkunci. Ujung-ujungnya pasti ya kita bakal sesuai dengan skenario itu. Jadi kalau saya mau sederhanakan dengan satu kata yang berkonotasi negatif, maka saya akan mengatakan bahwa takdir ini adalah kutukan. Kutukan. Ngerti kutukan ya? Kalau nonton film-film tuh, kita ini misalnya dikutuk, nggak bisa hidup, nggak bisa mati, atau misalnya nggak bisa hidup lebih lama gitu, atau nggak bisa mati gitu, kutukan. Ya kan kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi, cuma bisa pasrah. Jadi saya bisa katakan ini sebagai kutukan juga, takdir ini. Ini fatalnya buat memandang keselamatan sih. Jadi kalau takdir ini dipakai untuk memandang keselamatan, soteriologi, ini fatal sekali. Di mana ada sebagian orang yang ditentukan untuk selamat, sebagian binasa. Ini, wah, fatal banget pandangan ini. Fatal. Jadi walaupun orang berusaha baik, tetap aja masuk neraka. Nah, ini kan yang disebut kutukan ya. Kutukan. Sehingga manusia sebagai ciptaan hanya bisa pasrah, tanpa bisa memilih. Sebab Tuhan yang menentukan. Sebab manusia hanya dikehendaki untuk diam saja. Ini bukan yang dimaksud lagu yang sering kita nyanyi ya. Ajarku diam, bukan. Ini beda konteksnya. Harus cakap memandang konteks. Harus cakap memandang konteks. Pasrah. Diam. Titik. Tentu ini konsep yang tidak benar dan tidak alkitabiah. Kenapa saya sebut tidak alkitabiah? Maksudnya apa? Ada yang nangkep nggak nih? Kenapa saya bilang konsep takdir ini tidak alkitabiah? Nangkep nggak nih? Kenapa? Ya nggak perlu saya trigger kan dengan yang bisa jawab saya kasih buku. Saya minta kemauan kerelaan teman-teman untuk mengkritisi kalimat ini. Jadi triggernya ya memang karena kita mau tahu kebenarannya apa gitu. Itu yang harus menjadi trigger kita. Trigger itu apa? Trigger itu pemicu.
Nangkep nggak nih maksudnya? Oke lah, biar cepet ya. Nangkep. Oke Lan, gimana Lan? Maksudnya apa Lan? Roland nangkep nih, Roland doang yang bilang nangkep nih. Maksudnya apa Lan? Gak bisa jelas. Makanya jangan ngejawab, kata Sweety. Makanya jangan ngejawab. Nangkep nggak ya maksudnya ya? Oke, saya minta tolong Melisa. Oke, Iya, Melisa. Kak. Ya, maksudnya apa nih, Mel? Kenapa konsep takdir ini nggak benar dan disebut tidak alkitabiah? Kalau menurut aku, karena Tuhan kayak nggak pernah ituin takdir nggak sih? Maksudnya dari Adam dan Hawa aja udah dikasih kehendak bebas sama Tuhan. Jadi nggak alkitabiah sih. Gitu. Oke. Makasih, Mel. Coba saya tanya nih senior-senior ini. Olaf. Kenapa kak? Olaf rambutnya kayak Dragon Ball ya. Olaf nambah bukan senior. Oke. Ya, gimana, Laf? Apa yang dimaksud tidak alkitabiah? Ya alkitabiah yang nggak sesuai Alkitab, keseluruhan Alkitab. Maksudnya alkitabiah tuh nggak ada yang bentrok keseluruhan Alkitabnya. Oke. Cakep. Saya nggak salah nunjuk orang berarti ya. Oke. Jadi alkitabiah itu artinya ada benang merahnya antar seluruh bangunan kebenaran Alkitab. Dia tidak bertentangan dengan ayat manapun. Kalau dibilang takdir ini ada ayatnya, Kak. Di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, ini namanya ayatiah karena ada ayatnya. Nah, alkitabiah maksudnya adalah keseluruhan bangunan Alkitab bertentangan nggak? Kalau bertentangan, berarti belum alkitabiah. Nah, gimana memastikannya, Kak? Nah, kita harus rajin belajar supaya bisa membedakan hal ini. Supaya kita bisa menentukan ini tidak alkitabiah, ini alkitabiah. Misalnya tentang kata selamat aja, selamat. Masa orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat masuk surga pakai ayat Roma ya? Roma. Tentu kan harus dibahas secara keseluruhan. Misal tentang iman juga, iman. Nah, kalau satu ayat bilang begitu, terus satu ayat nggak bilang begitu, ini kan berarti bukan ayatnya yang bertentangan ya, tapi pemahaman yang kita paksakan ke dalam ayat. Ini yang salah. Nah, makanya konsep ini sekali lagi tidak benar dan tidak alkitabiah. Kenapa nggak alkitabiah? Karena bertentangan dengan banyak ayat atau cerita di Alkitab. Jadi jangan begitu cepat percaya gitu, karena ada ayatnya. Kebenaran yang murni itu bukan ayatiah, tapi alkitabiah. Sekali lagi, kebenaran yang murni itu bukan ayatiah. Bukan hanya terdiri dari beberapa ayat saja, tapi keseluruhan bangunan berpikir di Alkitab itu sama ya, itu alkitabiah. Jadi kalau orang sering bilang kembali ke Alkitab, nah orang ini harus punya pengertian yang benar dulu. Maksudnya kembali ke Alkitab apa nih? Ada ayatnya atau keseluruhan ayat itu mengacu pada hal yang sama gitu. Jadi harus cerdas ya memandang Alkitab. Oke. Ada yang mau bertanya ini? Jadi udah selesai bersambung. Nanti kita lanjut 2 minggu ke depan. Adakah yang mau bertanya?